Oke coy, Mongol cuma mau ngingetin buat teman-teman, ini YouTube-nya Mongol yang asli ya. Nanti Mongol setiap hari akan berusaha untuk ngemasukin video. Pesannya Mongol cuma satu, jangan lupa subscriber, YouTube, like, komen, share, dan yang paling terakhir loncengnya jangan lupa dipencetin. Sekarang kita ke pembahasan kedua. Kemarin tentang Tuhan tidak pandang bulu. Hari ini kita akan ngebahas tentang birlota, bibir Carlota. Ini kalau di Manado juga dulu terkenal dengan namanya bika, bibir Carlota. Jadi pameo tentang birlota ini adalah sebuah penyakit yang dadakannya muncul, tapi kalau udah mau sembuh kayaknya butuh banyak waktu untuk bisa. Bukan orang yang mengidap penyakit birlota ini. Ciri-ciri orang yang punya penyakit birlota ini adalah orang-orang yang tidak bisa diem. Kalau orang Manado bilang orang-orang yang suka angkat tiru orang hidup. Nimbol lihat orang tale bisa diki. Orang angkat tiru dari kejadian sampai wahyu, bahkan sampai dengan kamus-kamus dong baca. Jadi ini sebuah penyakit sih, mungkin bisa dibilang penyakit, bukan penyakit sih, ini boleh dibilang adalah habit yang salah. Cuman mau bagaimana, ini mendarah daging. Jadi orang suka nanya, kamu emang ada orang yang suka ngomongin orang? Ya ada lah, banyak bahkan. Dan orang biasanya ini suka ngembet kasusnya, suka menjangkiti yang lain ke yang lain, yang lain ke yang lain, sama kayak virus corona. Jadi orang nanya, kok ada sih kamu? Ya udah, kita baca aja dulu buat kepastiannya. Apakah ada di dalam Alkitab orang-orang yang masuk kategori birlota ini, yang suka ngomongin orang, yang nggak bisa ngerem mulutnya? Kita baca aja sama-sama dulu biar untuk kepastian. Jadi coba kita buka sama-sama di Amsal 20 ayatnya yang ke-19. Amsal 20, tunggu, Amsal 20 ayatnya yang ke-19. Ingat Amsal di perjanjian lama, jadi Amsal 20 ayat 19. Firman Tuhan berkata, siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Nah, birlota ini adalah tipikal orang-orang yang bocor mulut. Kita ngomongin apapun tentang kita ke seseorang yang punya penyakit birlota, nggak nyampe sejam pasti akan nyebar se-Indonesia Raya. Ya toh, atau di saat berantem apa yang menjadi rahasia pasti akan diinfoin ke banyak orang. Terus orang nanya, bagaimana caranya? Ya udah, nikmatin aja. Mereka adalah bagian dari pendewasaan iman. Jadi dengan mereka suka ngegosipin kita, apakah kita bisa bertahan dengan tetap penuh dengan kasih dalam hidup kita, atau kita emosional? Ya toh, karena biar bagaimanapun ini kayaknya butuh mujizat Tuhan untuk menyembuhkan. Ya toh, dan buat orang-orang yang suka bocor-bocor itu yang masuk kategori birlota, hati-hati loh. Ada undang-undangnya. Anda bisa kena kriminal. Jadi terus di Alkitab bilang apa? Janganlah engkau bergaul, berarti nggak boleh nongkrong bareng dengan orang yang penyakitnya begini. Karena kalau kita nongkrong dengan orang-orang yang mulutnya bocor, kita ngomongin apapun besoknya dia ceritain, nanti ketemu lain dia ceritain lagi tentang kita. Ketemu yang satu temannya udah ngejangkitnya udah ribet. Jadi pertama-tama yang punya penyakit Carlota kasih yang bertobat jo. Itu bagaimana caranya bertobat? Gampang. Sikap hati jo lebih dulu dari hati jo dulu. Sebetul-betul mau bertobat atau belum? Karena kalau Anda benar-benar udah bertobat, berarti setidaknya harus mulai bisa ngerem diri dalam hal yang namanya ngegosip. Ya toh. Jadi buat orang-orang yang punya rahasia, jangan diceritain ke siapapun. Bagaimana caranya rahasiamu tetap aman? Ya udah, ikutin petunjuk Alkitab aja di Matius 6. Masuklah ke kamarmu, berdoalah kepada Tuhan. Sampaikan dalam doamu rahasiamu kepada Tuhan. Apa yang sedang ada berkecamuk dalam hatimu, ucapkan dalam doa. Cuma dalam kamar Tuhan suruh. Gitu. Karena kalau Anda punya rahasia, Anda pingin rahasia Anda tidak bocor kemana-mana, ya jangan diceritain ke orang.
kecenderungan manusia menjadi bocor mulut lebih tinggi. Kenapa? Kalau tadinya kita baik-baikan, terus totonya kita berantem, ya toh? Nah kalau kita berantem, pasti kan apa yang menjadi rahasia akan dibongkar oleh orang yang berantem sama kita. Jadi mendingan gak usah. Ada sesuatu yang bersifat rahasia, simpanlah sendiri, jangan diinfoin ke siapapun, ya toh? Kalau Anda mau pengen punya teman, gak usah terlalu banyak sahabat karib, cukup 3 paling tinggi. 1 juga lebih bagus, 2 lebih bagus, 3 udah paling tinggi. Jangan 200, bocor takutnya. 3 aja belum tentu kita bisa menjamin dia bocor atau tidak, ya toh coy. Jadi for taman-taman khususnya yang ada di Manado kasiang, so boleh jo angkat orang pehidop. Nih, ngoni nanti mau berhenti kalau tuh orang baru meninggal, itu pun baru, aduh kasihan DP orang baik-baik sekali, aduh memang kita nak sangka, kita percaya Tuhan akan sambut dia di sorga. Coba kalau dia hidup, ndak begitu ngoni kalimat. Nggak tahu, aduh DP laki itu, nah itu tuh yang bocor mulut. Jadi buat teman-teman yang di Manado, bertobat jo saya. Dan namanya Birlota ini bibir Carlota tidak hanya dominasi oleh perempuan, laki juga ada yang jadi suka ngomongin tentang gosip. Kalau itu benar, gosip itu sifatnya seperti judi. Judi itu artinya jujur dilarang. Jadi kalau lu main judi, jangan berharap jujur dalam permainan, iya toh? Jadi buat teman-teman semuanya, sikap hati kita aja dulu, Tuhan, aku mau berubah, aku mau bertobat, aku mau jadi pribadi yang baik. Cuman itu doang. Karena kalau kita mau sembuhkan dengan apa? Kita mau memukul orang yang suka ngegosipin kita, itu kena kriminal, kena 170 pasal KUHP, 351 KUHP, iya toh? Jadi mendingan ya udah keep sendiri aja. Kalau Anda merasa yakin mempercayai seseorang, ya udah yakini. Ya kalau Anda ingin menceritakan sesuatu yang harusnya tidak diceritakan, tapi Anda ingin punya teman sharing, ya silakan. Tapi yakinkan diri Anda kalau nanti di lain waktu nggak bocor, ya toh. Jadi buat teman-teman yang suka ngebocorin rahasia, suka bocor mulut, masuk kategori Birlota, tidak boleh ada satu manusia yang menghakimi bahwa engkau bersalah. Manusia yang lain hanya boleh mengingatkan, bro jangan begitu, bro ingat bro Tuhan marah gitu. Tapi jangan mana doa begini enggak. Conclusionnya, penentu akhirnya ada di Tuhan. Jangan mengambil haknya Tuhan, jangan mengambil bagiannya Tuhan. Ya toh, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mampukan aku. Kita minta Roh Kudus tuntun aku untuk aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Toh, jadi teman-teman Carlota, teman-teman Birlota, ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu jo yang orang sampaikan ke orang banyak. Itu namanya kesaksian hidup. Jadi Anda akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup Anda, tapi tidak orang lain bercerita. Dengan Anda menyatakan kesaksian hidup Anda kepada banyak orang atas kebaikan Tuhan, setidaknya menurut Wahyu, Anda telah melakukan satu hal yang luar biasa, namanya mengalahkan iblis. Karena di Wahyu dibilangkan begini, bahkan jadi lagu, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Jadi dengan kesaksian kita, dengan kuasa darah anak domba Allah, kita bisa mengalahkan iblis. Jadi buat teman-teman semuanya, yuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Caranya, buka hati, ya toh, izinkan Roh Kudus masuk dalam hidup saudara, dan berubahlah, berbuahlah. Maka kita akan menjadi cemerlang di mata Tuhan. Oke? Kamongol tidak akan menghakimi siapapun, tetapi yuk sama-sama menjadi orang yang lebih baik dan terbaik. Oke, terima kasih. Saya Mongol Stress. Jangan lupa, Kamongol lagi memberi namanya giveaway. Buat teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan Kamongol akan kasih hadiah 2 buah sepatu.
Jadi untuk 2 orang. Sepatu kiri dan kanan, jadi buat 2 orang. Tinggal ambil, ya terserah lu berdua maunya kiri dua-dua boleh. Tinggal ngobrol bareng-bareng. Pertanyaannya cuma gampang sebenarnya. Gitu. Nggak membuat kita ribet. Gitu. Pertanyaannya cuma simple. Ada berapa huruf hidup di kitab Matius? Cuman itu pertanyaannya. Ada berapa banyak huruf hidup atau huruf vokal di dalam kitab Matius? Oke teman-teman semuanya, kita ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share plus lonceng. Tetap tunggu video Kamongol yang akan Kamongol upload setiap hari di akun Kamongol langsung di YouTube Kamongol. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.